Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Komplek Kelapa Gading, Bukit Indah. Ya. Yang kedua adalah PT Indo Tekno Nusantara yang beralamat di Grand Light City. Yang ketiga TKP di Jalan Karet, Pasar Baru. Ini Kelurahan Karet Tencin, Tanah Abang. Kemudian juga ada di daerah Tanah Abang juga, Jakarta Pusat. Dan yang kelima adalah Kelapa II, Tangerang Selatan. Dari 5 TKP yang sudah berhasil kita lakukan penggerebekan, menyangkut masalah kejahatan fintech ilegal atau pinjaman online ilegal ini ada 13 orang tersangka yang kita amankan, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah kita lakukan penahanan. Yang pertama adalah yang di Ruko Kelapa Gading, Bukit Indah, ini ada 4 orang tersangka. Yang kedua di Indo Tekno Nusantara di daerah Ruko Green Lake sana, di daerah Tangerang, Banten itu ada 3 orang tersangka. Kemudian di Karet Pasar Baru ada 1 orang, di Tanah Abang Jakarta Pusat juga ada 2 orang, dan di Kelapa II Tangerang Selatan ini ada 3 orang. Jadi total semua 13 yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Dari 13 orang dan juga 5 TKP ini ada sekitar 105 aplikasi yang ilegal. Dari 5 TKP ini ada 105 aplikasi ilegal pinjaman online, ya. Dan yang kemarin sudah saya sampaikan juga, ada beberapa yang sudah kita rilis tentang modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini, ya, atau daerah fintech ilegal ini, di mana kita ketahui masyarakat banyak resah dengan adanya kegiatan-kegiatan pinjaman online ilegal ini yang berakibat dampak sangat terasa oleh masyarakat, bahkan berujung kepada kematian pun sudah ada yang melakukan bunuh diri, ya, di beberapa tempat. Sesuai instruksi Presiden, memang dari awal sudah disampaikan, ini menjadi bahan perhatian beliau yang langsung menginstruksikan langsung kepada Kapolri. Kemudian Kapolri pun seluruh jajaran se-Indonesia untuk segera menindaklanjuti keresahan masyarakat ini, serempak kita se-Indonesia. Kemarin sudah dilakukan konferensi pers langsung oleh Bareskrim Mabes Polri untuk berapa sudah jumlah seluruh Indonesia. Kami juga ada sampaikan, ya. Ini yang Krimsus Polda Metro Jaya saja, tetapi jajaran juga Polres-Polres sudah melakukan, termasuk Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan lain sebagainya yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya terus ini melakukan kegiatan. Jadi ini tidak akan pernah berhenti, ya, karena kita ketahui bahwa dampak daripada para pelaku-pelaku ini sangat-sangat meresahkan. Kemarin teman-teman melihat sendiri dengan pinjaman yang dilakukan sejumlah 2,5 juta, tagihannya ada bahkan sampai 104 juta tagihan. Dari 2,5 juta sampai dengan pinjam 2,5 juta, tagihannya sampai 104 juta. Apa tidak mencekik sekali, ya? Ini yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku. Kami terus masih mendalami, kami terus masih lakukan pengejaran terhadap pelaku-pelaku yang lain, karena masih terus berdatangan juga laporan-laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya, baik itu di Polda maupun di Polres. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkrimsus. Cuma modus yang paling utama mereka ini memang sudah kita sampaikan dari awal bahwa di dalam fintech P2P leading ini, yang ilegal ini, memang ada 4 sistem atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah di bagian marketingnya, ya, biar supaya saya perjelaskan sedikit bahwa ininya bagaimana mereka bekerja. Yang pertama adalah desk collection-nya. Maaf,
saya ini kan sedikit dari ini, biar teman-teman tahu. Ya, ini peran dari para karyawan pinjaman online sendiri. Yang pertama adalah desk collection atau DC-nya sendiri. Ini yang melakukan penagihan. Jadi ada unit DC atau desk collection-nya yang melakukan penagihan. Yang saya sampaikan kemarin, mereka menagih, modusnya adalah menagih melalui SMS, kemudian juga menagih melalui media sosial daripada korban-korbannya, dengan ancaman-ancaman yang dia berikan. Bahkan ada yang memang foto daripada si konsumennya ini itu di crop langsung, kemudian dijadikan satu gambar yang pornografi atau asusila untuk tujuan menekan bagi peminjam-peminjam dana tersebut dengan ancaman-ancaman, dengan kalimat yang ancaman-ancaman yang ada. Ya, ini yang dilakukan oleh para pelaku. Di satu sisi juga memang juga ada yang setelah di crop itu dia kirim kepada seluruh keluarganya, keluarga dari peminjam ini, ya, dengan ancaman bahwa yang bersangkutan ini ada kasus dengan kami, yang bersangkutan ini adalah DPO, segala macam cara dia gunakan untuk membuat pressure kepada para korban-korbannya. Bahkan ada yang langsung ke pimpinan perusahaannya disampaikan, Anda sebagai penanggung harus bertanggung jawab, yang bersangkutan ini punya utang sangat banyak. Ya, ini modus-modus yang dilakukan sehingga membuat para korban-korbannya semuanya stres. Akibatnya ada yang sakit, ada yang bahkan bunuh diri. Ya, yang kemudian yang kedua adalah SPP telemarketing, namanya SPV telemarketing. Saya ulangi. Ini yang menawarkan produk aplikasi pinjaman online. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirkensus nanti apa SPP telemarketing. Bagaimana mereka teknisnya, mereka menawarkan, mereka punya aplikasi-aplikasi yang ada. Bahkan modusnya seperti apa nanti akan dijelaskan dalam hal desk peminjaman nanti, di desk collection nanti. Kemudian SPP desk collection ini yang membuat SOP. Ini peran karyanya apa? Peran daripada karyawannya. Juga yang memastikan target pembayaran daripada peminjam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah HRD-nya, ini yang jadi tersangka ini. Dia merekrut para pegawai-pegawainya, termasuk di situ DC-nya, SPP telemarketingnya, dan juga SP desk collection-nya. Nah, ini yang sudah beberapa tersangka, 13 tersangka ini dengan perannya masing-masing. Mereka kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Dirkrimsus bagaimana modus yang paling utama nanti akan diperjelas lagi per poin ya. Tapi yang penting yang harus diketahui bahwa yang bersangkutan ini memang menekan para peminjam-peminjam ini dengan teknis mereka masing-masing, baik dalam hal penagihan, kemudian juga bagaimana kok bisa dengan pinjam 1 juta tiba-tiba tagihannya jadi 50 juta, itu pun belum selesai, bahkan masih terus ditagih mereka dengan ancaman-ancaman yang ada. Ya, nanti akan dijelaskan juga oleh Pak Dirkrimsus. Silakan teman-teman semua bertanya, ya, nanti akan disampaikan oleh Pak Dirkrimsus. Nah, yang penting kita ketahui bahwa Polda Metro Jaya tidak akan berhenti, teman-teman Dirkrimsus pun tidak akan pernah berhenti. Tim sudah dibentuk sejak awal. Ini langsung perintah dari Pak Kapolri. Ini akan terus menyusuri, ya, menyusuri di dunia maya, dunia siber. Juga kami mengharapkan adanya laporan-laporan masyarakat. Sampai dengan saat ini kami masih mengharapkan adanya laporan-laporan masyarakat kepada kami. Kami akan menindaklanjuti, ya, laporan-laporan tersebut. Kami mengharapkan seperti itu. Biar kami akan sikat tuntas sampai ke akar-akarnya para pelaku-pelaku kejahatan fintech ilegal ini. Ini sudah instruksi Pak Kapolda. Ya, kami tidak akan berhenti sampai di sini. Setiap ada laporan, kami akan tidak lanjuti. Ini awal dari saya, teman-teman semuanya. Nanti akan dijelaskan bagaimana teknis yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini, biar teman-teman dari media juga jelas, biar masyarakat juga sebagai edukasi, mana sih sebenarnya yang boleh, ya, yang boleh untuk kita berurusan dengan fintech seperti apa.
Tetapi yang penting diketahui di sini bahwa Polda Metro Jaya ini sedang menyusun satu platform, ya, agar masyarakat dapat melihat aplikasi itu legal atau ilegal. Ya, saya ulangi lagi, kami Polda Metro Jaya, dalam hal ini Krimsus Polda Metro Jaya, ini sedang menyusun satu platform. Ya, ini gunanya untuk apa? Untuk masyarakat bisa mengetahui dan melihat mana yang menjadi aplikasi yang legal atau ilegal. Nanti di situ ada ratingnya, ya, ada ratingnya nanti. Kemudian juga kita akan bekerja sama dengan bekerja sama bersama dengan stakeholder terkait di sini. Ya, seperti apa stakeholdernya adalah teman-teman dari OJK maupun juga dari Kominfo. Ini untuk memudahkan masyarakat, biar masyarakat tahu seperti apa yang namanya pinjaman online yang legal maupun ilegal. Itu nantinya. Jadi kami mohon doa restu teman-teman semuanya, masyarakat, biar juga sebagai informasi kepada masyarakat nantinya. Ini akan segera dibentuk langsung oleh teman-teman dari Krimsus Polda Metro Jaya. Demikian dari saya, terima kasih. Paling terakhir, kita batasi berapa kakak, abang? Oh, sampai puas, waduh, hebat nih bonusnya nih. Silakan teman-teman. Mbak, alurnya mbak. Berdiri aja mbak. Atau saya biar yang bersangkutan mbak ini yang ngomong langsung aja ya, di korbannya seperti apa modusnya dia di bawahnya. Lebih bagus ya. Oke, silakan mbak. Selamat sore teman-teman semuanya, terima kasih para wartawan juga. Saya akan menceritakan bagaimana kronologis saya meminjam. Saja ya, untuk kronologisnya hari itu saya memang ada pinjaman online. Saya tahu aplikasinya dari Play Store, lalu saya minjem di salah satu aplikasi ini dengan pinjaman 3 juta. Ya, dengan pinjaman 3 juta, tapi yang cair ke saya hanya 2.040.000. Dan saat itu saya ada telat bayar, dan yang harus saya bayarkan kembali adalah 4.230.000. Saya nggak tahu itu bunganya berapa persen, saya nggak hitung ya. Nah, dan kasus saya ini kan tentang asusila karena keterlambatan pembayaran. Jadi foto saya, data saya diedit lah sama DC ini dengan konten-konten asusila, dan setelah itu disebar sama mereka di seluruh kontak HP saya, seluruh kontak HP ya. Jadi setelah itu banyak lah dari teman-teman saya, keluarga saya yang menelpon apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, dan dari situlah saya langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Itu dari saya, terima kasih. Oh iya, untuk pembayarannya saat itu saya ada dikasih keringanan dari salah satu DC ini untuk dicicil. Cicil pertama itu 750.000. Nah, saya cicil 750.000 saat itu, dan saat itu juga data saya disebarkan sama mereka. Itu hari ke-11. Ya, hari 11. Itu udah terlambat. Saya udah terlambat hari ke-11, saya bayar cicilan itu pun di sama mereka. Terus saat itu juga data saya disebarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua rekan wartawan dan kepada Bapak Kapolda dan Kapolri. Saya akan menceritakan dari awal. Mulanya saya diteror oleh pinjaman online. Awalnya saya meminjam di EasyCash yang terdaftar di OJK. Setelah itu saya melakukan pembayaran dan pelunasan, tapi di EasyCash itu dengan tempo 4 bulan 4 kali cicilan. Setelah itu mulai saya diteror tanggal 14 Februari, mulai ada teroran ke WA ataupun ke kontak saya.
setelah saya cek di mutasi rekening, ternyata ada uang masuk yang ke rekening saya tanpa saya tahu dan saya meminjam ke aplikasi itu. Setelah itu saya minta untuk dicetak rekening, habis itu saya lapor ke Kapolda, ke Polda Metro Jaya. Setelah itu diperiksa dan data-data saya, jadi uang masuk ke rekening saya ditransfer lagi ke virtual account atas nama saya tapi bukan punya saya. Jadi saya hanya punya rekening dari BCA, BRI, dan Bank Syariah Mandiri, tapi ditransfernya ke FA atas nama saya dengan kodenya 016 atau berapa kode depannya seperti itu. Jadi awalnya saya tidak tahu ada pinjaman itu, mulai diteror tanggal 14, tanggal 15 saya mulai melaporkan ke sini, dan alhamdulillah sekarang atas kerja kerasnya Pak Polisi hari ini bisa tertangkap dan terungkap. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Polisi atas kerjasamanya, dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang banyak mengawal kasus ini sehingga akhirnya kita bisa menemukan banyak-banyak istilahnya tempat yang ilegal lah, istilahnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, Mbak ini pinjam dengan 2 juta ya, 3 juta, tapi yang dibayarkan cuma 2 juta 40.000 yang diterima. Biasanya mereka ini 7 hari, tapi sebelum 7 hari atau hari keempat atau hari kelima itu sudah terus ditagih, ya, jadi terus ditagih terus. Nanti kalau sudah lewat dari itu, ya saya katakan tadi modus salah satunya penagihan dengan memperlihatkan gambar pornografi mukanya Mbak ini, tapi gambarnya badannya orang lain. Dikirim kemana saja? Ke keluarga semua, rekan-rekan semua, teman-temannya semua yang ada di kontak HP-nya itu. Semua dikirim dengan kalimat-kalimat bahwa ya, Mbak ini adalah apa, untuk bisa BO atau apa segala lah. Ya, tahu kan? Tahu. Ya. Tahu, Pak. Ini yang membuat Mbak ini stres. Ini salah satu teknisnya mereka itu untuk membuat Mbak ini stres dan harus membayar. Ini yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan tersangkanya sudah berhasil kita amankan semuanya, termasuk salah satunya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Yang pertama saya gini, memang kebijakan pemerintah seperti itu, tetapi Polda Metro Jaya dalam hal ini penyidik memang kita fokus kepada ranah pidananya. Nanti ada kebijakan tersendiri itu dari pemerintah, tetapi ini sudah ada berapa? Teman-teman sekalian, kami sudah memiliki hasil daripada penggeledahan kami, ini data-data pada karyawan di salah satu perusahaan pinjaman online ilegal yang sudah kita lakukan penindakan. Jadi data-data ini sudah ada pada kami dan kami akan memanggil, dan kami harap tidak ada lagi untuk melakukan penagihan, ya, khususnya yang untuk ilegal ini. Nah, masalah tadi yang disampaikan atau pertanyaan tadi nanti kami hanya sebatas untuk proses penyidikan saja. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Iya, tadi yang seperti saya sampaikan, kami ini kan baru bermula ini, ya. Nanti akan kita lakukan proses penyidikan lanjut. Untuk sementara ini kita dari hasil proses penyidikan kami, para nasabah ini membayar, ada yang langsung direct ke rekeningnya si perusahaan atau aplikasi pinjaman online tersebut yang ilegal. Ada yang melalui rekening payment gateway (PG), ya. Nanti dari PG itu baru masuk ke rekeningnya mereka. Seperti itu. Nah, nanti ini akan kita secara berproses, akan kita tahu kemana uang itu akan mengalir dan
di mana akhirnya. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi. Pak Kabit. Pak Kabit, pasalnya Pak Kabit. Pasalnya Pak. Mana pasalnya Pak? Kita menerapkan beberapa undang-undang, diantaranya adalah Undang-Undang ITE. Di sana ada pasal 28, pasal 45, kemudian pasal 27, ada juga pasal 65, pasal 115 dalam Undang-Undang Perdagangan. Kemudian juga ada penipuan dan penggelapan di sana. Jadi ada 3 undang-undang, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perdagangan, dan KUHP. Terima kasih. Aduh. Ya, 1, 2, 3. Kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan